dari kelompok terakhir dan mendapatkan judul Sistem Matahari, Bumi, dan Bulan. Saya sendiri Ahmad Zulhaq. Saya Mustia. Saya di sini akan menjelaskan kondisi fisik bumi, bulan, dan matahari dan beserta pengertiannya. Dan saya sendiri akan menjelaskan tentang fenomena-fenomena dari bulan, bumi, dan matahari. Dan matahari. Bumi merupakan planet yang sangat khas dan istimewa, berbeda dengan planet-planet lain. Lautan biru, kegiatan vulkanik dan tektoniknya, serta atmosfernya yang dinamis menjadikan bumi unik. Lapisan terluar adalah kerak silikat yang padat, di bawahnya mantel yang kenyal dan dari cair. Inti luar yang lebih cair lagi dan bagian inti yang padat. Bumi diselubungi campuran gas yang kita sebut dengan udara. Udara atau atmosfer bumi terdiri dari nitrogen 78% dan oksigen 21%. Dan sisanya adalah argon, karbon dioksida, uap air, dan lain-lain. Bulan merupakan satelit bumi. Bumi tidak mempunyai cahaya. Bulan tidak mempunyai cahaya sendiri, sedangkan cahaya bulan yang nampak dari bumi adalah sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan. Secara fisik, bulan hanya merupakan lembah-lembah, gunung tandus tidak berair, dan ruangan hampa, sehingga tidak ada kehidupan. Matahari pada dasarnya adalah bintang, sebagaimana bintang yang lain, akan tetapi jaraknya dari bumi hanya sekitar 150 juta kilometer. Maka cahaya matahari yang sampai ke bumi menjadi lebih terang dibandingkan cahaya bintang yang lain. Umur matahari adalah sekitar 4,8 miliar tahun, masanya 11,9 kali 10 di bumi. Sebagaimana diketahui bahwa sinar bulan yang nampak dari bumi merupakan sinar matahari yang dipantulkan oleh bulan. Karena revolusi bulan mengelilingi bumi, maka bulan nampak berubah bentuknya dilihat dari bumi. Ini terulang setiap sekitar 29,5 hari, yaitu waktu yang diperlukan bulan mengelilingi matahari. Fase bulan moon phase ini terulang setiap 29,5 hari, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengelilingi bumi. Fase-fase ini terbagi dalam dua kategori, yakni fase utama yang terdiri dari 4 fase dan fase antara yang juga terdiri dalam 4 fase, sehingga semuanya ada 8 fase. Fase utama adalah fase bulan, yaitu new moon, cat, kuartal pertama, fish quarter, bulan purnama, full moon, dan kuartal ketiga atau terakhir third quarter, last quarter. Sedangkan fase antara adalah fase waking gibbs moon atau waking half moon. Fase ini warning gibbous moon, warning half moon, phase warning crash, dan phase konjungsi. Nah, yang terkait sistem bulan, bumi, dan matahari. Bumi selain berotasi juga berevolusi, akan tetapi sumber rotasi bumi ternyata tidak tegak lurus terhadap sumber revolusinya, melainkan membentuk sudut kemiringan 23,45 derajat. Lintasan bumi seketika berevolusi ini akan melalui sebuah bidang maya pada pola langit yang disebut ekliptika. Perpotongan antara bidang ekliptika dan bidang ekuator ini adalah dua titik penting yang menunjukkan informasi musim, yaitu vernal equinox yang terjadi pada tanggal 21 Maret dan autumn equinox pada 23 September. Pertengahan antara kedua titik terjadi adalah titik summer dan titik winter yang terjadi tanggal 21 Juni dan 22 Desember ketika matahari berada di vernal equinox. Di antara fenomena yang terjadi karena sistem bumi, bulan, dan matahari adalah terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut merupakan hasil dari gaya gravitasi dan efek sentrifugal. Efek sentrifugal adalah dorongan ke arah luar pusat rotasi bumi. Gravitasi bervariasi secara langsung dengan massa tetapi berbanding terbalik terhadap jarak. Untuk permasalahan gravitasi bulan, meskipun ukuran bulan lebih kecil dari matahari, namun
Gaya gravitasi bulan 2 kali lebih besar daripada gaya tarik matahari dalam membangkitkan pasang surut laut karena jarak bulan lebih dekat daripada jarak matahari ke bumi. Bisa kita lihat bumi mengelilingi matahari. Matahari, bulan mengelilingi bumi dan bersama dengan bumi mengelilingi matahari. Di antara akibat yang timbul dari hal ini adalah bumi terkadang berada di antara bulan dan matahari dan terkadang bulan yang berada di antara bumi dan matahari. Ketika bulan berada di antara bumi dan matahari dan ketiganya berada dalam satu garis, bulan akan menghalangi cahaya matahari dan menuju beberapa daerah permukaan bumi. Inilah yang menyebabkan terjadinya gerhana matahari pada daerah bumi yang cahaya mataharinya terhalang bulan. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.